You are listening to the Family of Tegeta podcast. Peradaban bumi bagian dalam. Sahabat cahaya yang terkasih, kami telah berbagi pentingnya kristal dalam mimpi Anda saat ini dan kehidupan asal Anda. Dalam komunikasi ini, kami akan meninjau aspek-aspek bumi bagian dalam, tempat manusia hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Kristal hidup dengan roh dan kota-kota kristal berkembang di bumi bagian dalam dengan kesadaran kehidupan yang diperkuat di seluruh kepadatan dan dimensi semua ciptaan. Bumi bagian dalam penuh dengan manusia yang hidup dengan komunikasi terbuka dengan bangsa Pleiadian. Tempat yang indah ini disebut Pacimilah oleh bangsa Pleiadian. Tempat ini disebut Agartha oleh sebagian orang di bumi. Jiwa-jiwa yang menikmati hidup di sana sekarang disebut Paci. Selama ribuan tahun, saat jiwa-jiwa dari banyak bintang tiba untuk bermimpi dan terjaga, bangsa Pleiadian menjelajahi bumi dengan jati diri mereka yang sebenarnya. Kehadiran kuat yang diterima oleh benih-benih bintang yang berkunjung memberi harapan bagi mereka yang tidak mengingat asal-usul mereka. Bangsa Pleiadian mengingatkan mereka dan persahabatan pun terjalin kembali. Hal ini mendatangkan belas kasih yang lebih besar dari bangsa Pleiadian yang mengumpulkan kelompok-kelompok untuk bertahan hidup dari kekacauan bumi yang dikunjungi oleh makhluk-makhluk gelap dari kepadatan lainnya. Mereka dibawa ke suatu tempat di lokasi yang jauh di bawah permukaan bumi yang masih dalam kekacauan. Momen kreatif Pacimilah diekspresikan sebagai kota-kota kristal. Bumi bagian dalam menjadi tempat yang indah dengan kristal-kristal yang menghiasi seluruh alam dan jalur-jalur bunga tempat rumah-rumah kristal tercipta. Sepanjang banyak mimpi terjaga, benih bintang yang hidup di Pacimilah meninggalkan bumi dan kembali ke asal melalui kematian tubuh. Kembali ke lokasi kota kristal menjadi mutlak sebagai tempat untuk mengalami kehidupan. Seiring berjalannya waktu, tubuh ditingkatkan untuk mengedarkan cahaya dengan hati kristal. Ini mengakhiri kembali ke asal dan memungkinkan kehidupan dikelilingi dengan kekuatan cahaya. Bangsa Pleiadian mengajarkan manusia di kota-kota kristal tentang meditasi, memainkan alat musik kristal, dan kekuatan batin. Manusia tingkat lanjut menerima cinta karena kesadaran yang diperluas ditemukan dalam kebangkitan mereka terhadap kebenaran. Anak-anak lahir sebagai jiwa dari Pleiades. Populasi meningkat karena tidak ada kematian. Saat ini ada 3 juta jiwa yang hidup di Pacimilah. Manusia-manusia sempurna yang maju ini senang bermain permainan ajaib dan mendaki gunung-gunung tinggi. Mereka senang balapan kendaraan dan terbang ke daerah-daerah lain di bumi bagian dalam. Untuk setiap pintu masuk ke Pacimilah, ada puluhan terowongan yang dipenuhi cahaya yang bercabang ke kota-kota penciptaan dengan cahaya. Ada 400 kota kristal yang berkembang dan hidup dengan kedamaian luar biasa. Pegunungan lavender dan emas dengan pohon perak dan bunga berwarna-warni terlihat di semua area. Hewan dengan tubuh yang ditingkatkan dinikmati sebagai hewan peliharaan kesayangan. Peri terbang melintasi area memancarkan frekuensi cinta. Kristal berkilau dan bercahaya di semua tempat di kota cahaya yang luar biasa ini. Teknologi memungkinkan setiap pesawat Pleiadian untuk menyamarkan atau mengubah kepadatan ke frekuensi yang tidak terlihat saat memasuki lokasi pintu masuk. Area pusaran energi cahaya berada di Sedona, Arizona yang merupakan jantung CN, India, Spanyol, Hawaii, Mesir, dan Antartika. Terowongan pusaran cahaya diaktifkan dengan kedatangan setiap pesawat. Kisah-kisah tentang bumi batin telah disebarkan dan didaur ulang sepanjang mimpi terjaga umat manusia. Subjek mengenai kegelapan tidak layak disebutkan dalam komunikasi ini. Inti dari pesan ini adalah untuk memungkinkan kebenaran terungkap. Dan kebenaran ini membawa cahaya jiwa-jiwa cinta ini. Dalam mimpi-mimpi terjaga terkini, terdapat penduduk desa-desa kecil di Swedia tempat keturunan mereka yang bermimpi terjaga di Pacimilah masih mencari-cari kerajinan. Para Pleiadian yang datang dan pergi di area ini, seringkali mendarat di kerajinan-kerajinan besar yang dapat dilihat. Berinteraksi dengan mereka yang tinggal di desa-desa di seluruh Swedia telah menarik perhatian ke area yang mendukung pengungkapan dan perubahan yang akan segera terjadi. Kota kristal memiliki pemimpin yang terhormat dalam melayani cahaya. Dalam tradisi Pleiadian, ia disebut Tetua Balomesek. Ia berbicara secara rutin kepada mereka yang berkumpul dalam kasih. Kebijaksanaannya terekspresikan melalui jiwa asalnya di Elektra. Ia akan kembali suatu hari untuk mengunjungi teman dan keluarga. Namun untuk saat ini, rumahnya adalah kota kristal. Topi putih militer sering bertemu dengan Pleiadian di area di atas tanah.
Mereka memasuki pesawat dan bertemu dengan Pleiadian untuk mengumpulkan informasi dan membantu di bumi dalam banyak operasi. Mereka tidak memasuki Pacimilah namun memiliki pengetahuan tentang jiwa cahaya ini. Laksamana BRD mengatakan kebenaran tentang bimbingannya menuju terowongan pintu masuk, di mana ia disambut oleh Penatua Balomesek. Ia diperingatkan tentang faktor nuklir yang terjadi di bumi dan kehancuran yang akan ditimbulkannya bagi umat manusia. Pesannya diterima dan banyak yang masih berbagi pengalaman penerbangan yang memasuki Pacimilah. Pergeseran yang segera datang ke CN akan memungkinkan mereka di bumi untuk merayakan bersama jiwa-jiwa bumi bagian dalam. Mereka sepenuhnya menyadari Anda dan mereka melihat Anda sebagai keluarga. Jiwa-jiwa ini memiliki metode kekuatan yang akan dibagikan dengan mereka yang berkumpul di CN. Dengan persatuan yang tak terputus, mereka telah mengumpulkan ajaran teknologi dan metode membangun banyak struktur kristal. Peradaban galaksi akan luar biasa karena hanya cahaya yang dapat memandu setiap jiwa menuju kedamaian. Aku sangat mencintaimu, Neio.